Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami. Lepas dari keadaan hidup kami, mungkin kami melihat bagaimana kami melihat rencana yang indah, sementara jalan yang kami lewati begitu berat. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rancangan yang penuh damai sejahtera. Engkau selalu menuntun kami dari hari ke hari sampai kami melihat bahwa ada kuasa yang besar, tangan kuat Tuhan yang menopang kami, sehingga kami akan melihat satu rencana Tuhan yang besar tergenap di dalam hidup kami. Bahkan bukan hanya satu bagian hidup kami dipulihkan, tapi seluruh bagian hidup kami dipulihkan, sehingga hidup kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa dalam ruangan ini ada Roh Allah yang berdaulat, dan semua kemuliaan itu kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Kita semua puasa sampai puasa. Yang sudah ambil ya lumayan banyak juga ya. Saya juga puasa daunnya kurus 2 kilo. Ternyata puasa memberikan dampak ya, kita makin jadi kuat ya. Saya akan khotbah bagaimana hari-hari ini kita percaya nih, kenapa hidup setiap anak-anak Tuhan hari ini banyak mengalami tekanan, khususnya di masa suka. Ya, saudara akan mengalami yang namanya tekanan hidup itu bukan semakin tambah kecil. Saudara akan diperhadapkan tekanan demi tekanan, itu akan semakin luar biasa. Dan saudara tahu bahwa banyak orang hari-hari ini justru datang sama saya itu cuma bilangnya gini, Bu Eli, kenapa kalau orang semakin taat, semakin hidupnya benar, jalannya kok semakin susah? Bahkan pada kenyataannya kita lihat orang di luar sana yang abu-abu, ya, nggak putih, nggak hitam, hidupnya enak. Ketika saya ke beberapa saat saya baca ayat di waktu saya baca di Lukas 4, iblis itu Lukas 4 ayat 13 yang berkata gini, iblis mundur sesaat mencari waktu yang tepat. Jadi ketika saudara tahu bahwa iblis itu cara kerjanya, dia bukan berhenti, tapi dia cuma mundur sesaat mengamati setiap anak Tuhan. Dia akan cari waktu yang tepat. Kalau saat ini saudara mungkin pada waktu satu masa pencobaan saudara bisa terlewati, saudara bisa mengalami kemenangan. Dan iblis bukan berhenti. Ketika saudara bisa bersaksi di tempat ini, saudara jangan berpikir bahwa segala sesuatu selesai. Justru orang yang jadi berkat, iblis akan bilang ini, awas. Karena harapan iblis ketika saudara bisa hancur itu lebih mempermuliakan nama Tuhan. Kita lihat tuh, banyak orang yang sudah kesaksian membawa nama Kristus, pada akhirnya kita dapati hidupnya hari-hari ini hancur, berzina, berselingkuh hamba Tuhan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, hidupnya sesudah kesaksian, sesudah dipulihkan, bukan yang mempermuliakan nama Tuhan, tapi hidupnya hancur. Tapi saudara percaya bahwa hari ini iblis itu sedang mundur sesaat, dia mencari waktu yang tepat. Itu bukan buat orang-orang yang abu-abu, enggak. Justru orang yang taat, orang yang hidupnya melangkah ke jalan kebenaran, itu jadi target iblis. Orang yang abu-abu enggak perlu dia mau pusing hidupnya, lo sudah sejalan kok, arahnya sudah sama, ujungnya maut. Tapi justru saudara yang mulai membenahi hidup, saudara yang mulai gini, aku baca firman, aku mau praktek firman, itu yang jadi sasaran iblis. Dia akan tahu kenapa kalau kita hari ini taat, harusnya saudara bersyukur. Kalau hari ini masih ada di dalam satu proses, itu berarti saudara langkah hidup saudara sudah benar. Karena Tuhan itu sedang membawa saudara dalam satu pemurnian. Tadi pagi saya tulis di renungan di Filipi 2. Kalau saudara baca, ketika saya baca ayat itu, saya juga kaget saudara. Tuhan cuma ingatkan sementara saya sama Mary lagi, saya tadi pagi doa pagi ya sama dia.
jam 4 sudah doa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan buat hidup saya. Lihat hidup anak-anak Tuhan di angkatan yang sudah bengkok semua. Hari-hari ini Tuhan itu memproses hidup saudara melalui tekanan. Makanya ada seorang nabi besar yang bernubuat tahun ini akan ada tekanan yang begitu besar. Tujuannya bukan menghancurkan anak-anak Tuhan supaya pertumbuhan kita semakin luar biasa. Saudara semakin ditekan, ibaratnya kayak bola semakin dibanting. Itu harapan Tuhan, itu munculnya semakin tinggi. Amin. Amin. Tapi jangan sampai ketika tekanannya makin diperbesar, saudara justru menarik diri. Kita tahu bahwa tadi pagi saya tulis renungan di mana setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saya pikir gini, Tuhan susah ya, sudah tidak bernoda, beraib, tidak bercela. Bayangkan, standarnya itu begitu besar. Belum lagi kita dipaksa untuk hidup jadi terang dunia. Bukan kelasnya sekampung loh saudara. Terang Tuhan itu garam dan terang kelasnya kalau mau juara dunia. Belum lagi kita hari ini tidak bisa lepas pegangan hidup kita. Selain firman Tuhan tidak ada lain saudara. Makanya jangan pernah bandingkan orang yang hidup tidak pegangan sama firman kok kelihatannya enak. Mereka tidak pernah sadar bahwa kaki mereka itu sedang dibawa dalam satu langkah menuju ujung maut. Mereka tidak pernah sadar, pikirnya oh enak ya hidup abu-abu, setengah taat, minggu ke gereja, ampuni aku Tuhan. Hari biasa setelah ke gereja menipu orang lagi, hidup dalam dosa lagi. Dia pikir Tuhan nanti kalau hari Selasa, hari Rabu ada ibadah Victory, hari Kamis saya datang, saya mau minta maaf, selesai. Enggak loh saudara. Setiap apa yang saudara tabur, sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Amin. Saudara tidak lihat hari ini nuainya, tapi suatu hari saudara pasti nuai lengkap. Sama seperti orang nabur. Orang nabur kelihatannya hari ini ngampuni tidak terjadi apa-apa, malah sakit. Ngampuni masih diperlakukan tidak adil. Kelihatannya jeripaya saudara mana Tuhan tidak adil kok. Saya sudah berbuat baik, yang jahat yang nipu saya rumahnya makin besar, makin bisa beli rumah 5. Sementara uang saya yang dibawa kabur, hidup saya hari ini mulai belajar untuk merangkak. Tapi percayalah, selama saudara berjalan merangkak dengan cara Tuhan, pelipat gandaan itu pasti terjadi. Amin. Justru orang yang berjalan hanya dengan cara iblis, kita setia sama iblis, tetap ada harga yang harus dibayar. Tapi berjalan bersama Tuhan, kita itu akan menikmati anugerahnya. Makanya kalau hari ini masih ngalami tekanan masalah, saya selalu ngomong sama orang yang konseling sama saya, masalah itu adalah investasi. Saya bisa bilang masalah itu investasi, kenapa? Karena kalau orang dunia mau invest untuk proyek yang besar, butuh dana besar kan? Sama saudara dan saya, ketika Tuhan percayakan proyek yang besar, pasti investasinya juga besar. Investasi surga itu apa? Air mata sama penderitaanmu itu investasi saudara. Kita tidak perlu modal karena Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi ketika kita berani menginvestasikan rasa sakit, air mata, diperlakukan tidak adil bertahun-tahun, jangan pikir itu sia-sia. Itu investasimu. Suatu kali engkau akan melihat proyek besarnya Tuhan akan kau jalankan di bumi dan di surga. Amin. Amin. Dan kita lihat dulu bagaimana hari-hari ini kenapa banyak orang tertekan. Yang saya kasih slide itu tadi ya, bukan yang satunya ini yang terakhir. Orang itu banyak anak-anak Tuhan hari ini tertekan karena ini. Kalau saudara tahu bahwa hidup ini, saudara punya kebenaran di dalam kehidupan ini, seharusnya saudara tidak perlu takut melangkah menghadapi kegelapan. Karena kebenaran ini sudah memerdekakan saudara dan saya. Bukan belum, bukan sedang dalam perjalanan loh, sudah. Artinya kegelapan apapun yang di dunia sedang saudara hadapi, kita ini sudah ditetapkan jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Dan kalau saudara lihat gambar satunya, orang tertekan hari ini, banyak orang datang ngomong gini, Bu Eli, saya sudah melayani Tuhan. Ya, saya sudah melakukan kebenaran. Saya sudah baca Alkitab, Abah bahkan 1 hari 10 pasal.
Saya tanya, orang baca Alkitab 1 hari 10 pasal bisa mengubah karakter nggak? Bisa nggak? Saudara baca Alkitab itu sehari mau 10 pasal, 20 pasal, bisa nggak merubah karakter seseorang? Tapi justru proses itulah yang membuat karakter saudara dan saya pasti berubah. Kalau kau hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Orang banyak stres karena gini, Bu Eli, saya sudah setia, saya sudah baca firman, saya sudah berdoa, saya sudah taat, tapi jalan hidup saya tidak dipermudah sama Tuhan. Bahkan jalan hidup saya semakin sulit, semakin banyak orang yang menekan hidup saya, sehingga rasanya saya sudah ingin menyerah. Saudara tahu bahwa kesetiaan kita, ketaatan kita, doa-doa kita, respon kita yang benar, itu tidak bisa mengubah keputusan kedaulatan Tuhan. Kapan waktunya Dia mau bertindak memulihkan saudara dan saya. Dia itu Tuhan. Kenapa kalau saya merenung Maria itu bisa jadi orang yang terpilih sama Tuhan? Karena dia lihat hatinya. Saya cuma fokus sama satu belajar pembelajaran saya buat Maria. Dia memiliki hati hamba. Ketika Tuhan percayakan Aib, tidak komplain saudara. Dia cuma bilang, aku ini hamba, jadilah seperti apa yang engkau mau. Tuhan tidak pernah salah pilih orang karena Dia lihat hati. Kalau saya merenungkan hari-hari ini, iya ya Tuhan, ternyata kalau orang yang setia jalannya sama Tuhan, orang kalau diuji setia, mencintai Tuhan dengan segenap hati, itu pasti orang yang tidak ada motivasi ikut Tuhan embel-embelnya. Contohnya, kalau saudara tiap hari ikut saya, ya, tiap kali saudara minta apa-apa sama saya kasih. Kebutuhan saudara minta, saya kasih. Otomatis saudara pasti setia dong sama saya, ada madunya. Wong setiap apa yang saya minta, saya butuhkan, Bu Eli sudah kasih. Bu Eli mau ajak saya kemanapun ikut, saudara pasti ikut. Tapi saya nggak tahu loh motivasi saudara itu bener nggak? Mengikut saya memang tulus atau ada motivasi. Tapi justru ketika saya belajar mengetes saudara, mulai hari ini besok saya mengetes. Dia minta apa-apa saya tolak. Dia minta apapun saya tolak. Kebutuhannya tidak saya cukup. Saya mulai lihat dia mulai tidak setia sama saya. Dia mulai belajar tidak jadi pengikut saya. Bahkan mungkin pada titik tertentu ketika setiap permintaannya tidak saya jawab, dia akan mengkhianati saya. Itu ujian orang yang seperti ini. Jadi kalau hari ini saudara walaupun sudah setia sama Tuhan, sudah baca firman, sudah doa puasa, sudah hidup saleh, tetap belum melihat apa yang saudara mau Tuhan jawab, tetaplah setia. Karena saudara dan saya sedang dalam ujian akhir kesetiaan di akhir zaman. Supaya kita tahu bahwa hati kita mengasihi Tuhan itu tulus. Bukan ada motivasi karena Tuhan supaya aku diberkati. Makin lama hidupku makin kaya, anak-anakku sukses di masa depan. Saudara percaya, orang benar tidak usah minta-minta. Ketika hidupmu benar, semua yang namanya berkat, yang namanya kesehatan, yang namanya masa depan, keturunan, saudara tidak perlu minta. Hari ini dia sudah punya master plan yang lengkap atas hidup saudara dan saya. Masa depan. Amin. Amin saudara. Kita buka di mana kita belajar dari seorang Paulus, ya. Jadi kita jangan sampai tertekan karena kita merasa bahwa kita ini sudah setia. Enggak peduli saudara. Percayalah ini ujian kesetiaan setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tuhan kepingin melihat bagaimana kemurnian saudara dan saya. 2 Korintus 4 ayat 6. Saya pada waktu tanya Tuhan ayat apa firman, tiba-tiba saya pagi saya didapatin Tuhan tentang Paulus, ya. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 14, agak panjang ya saudara. Bisa ditayangkan enggak? Enggak cepat, ya. Saya mulai belajar untuk membuka pikiran saudara. Duduk di depan sini. Yang paling depan berkatnya paling banyak. Yuk. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap itu akan terbit terang. Jadi ketika saudara hari ini dalam satu kegelapan, masa depan gelap, semua gelap,
Itu harapan Tuhan, suatu kali akan terbit terang. Amin. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Berikutnya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa di tengah kegelapan saudara tetap ada bagian Tuhan, ada kekuatan yang melimpah-limpah, itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara dihadapkan keadaan yang gelap. Kalau kekuatan saudara, saya punya kekuatan, tidak mampu menghadapi suami saya, tidak mampu menghadapi rumah tangga saya sering angkat tangan, ternyata Tuhan yang turun tangan dengan kekuatannya. Amin. Saya bilang saya tidak mampu Tuhan, tapi Rasul Paulus berkata berikutnya, dalam segala hal kami ditindas. Orang ditindas ini jelas mengalami tekanan saudara, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Berikutnya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Wow, saya baca ayat ini, Tuhan itu berikan jaminannya hebat tuh saudara. Kita dipaksa untuk melewati yang namanya keadaan terjepit, keadaan dianiaya, depresi dan sebagainya. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara sendirian. Dia itu tidak akan biarkan saudara berjalan sendirian, bahkan dihempaskan begitu saja. Bahkan dia janji, kau tidak mungkin binasa. Kalaupun kau terjepit hari ini, keadaanmu sudah mau jalan tidak bisa, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa, ke kanan ke kiri pun kau tidak bisa. Engkau tidak perlu takut, karena kekuatanku itu pasti sanggup engkau menanggung segala perkara sampai engkau lihat kemenangan. Amin. Berikutnya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berikutnya, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, hidup di dunia ini kata kunci. Saudara tidak akan pernah berhenti ketika saudara mulai taat. Saudara akan terus-menerus diserahkan kepada maut. Iblis selalu target saudara, maut, binasa. Itu iblis. Jadi ketika saudara mengalami proses hidup seperti ini, itu supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berikutnya, maka demikianlah maut giat. Saudara tahu iblis itu giat, apalagi waktunya sudah semakin singkat. Dia punya semangat 45. Dia berusaha membawa anak-anak Tuhan pada ujung kebinasaan di dalam hidup kami, dan hidup giat di dalam kamu. Artinya kalau hari ini saudara tidak punya kekuatan semangat 45, saudara bisa menghadapi iblis kan? Saudara bisa menghadapi maut yang sudah mulai menjerat saudara enggak? Berikutnya, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Berikutnya, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus itu akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Saudara lihat, orang itu, ada orang tertentu dalam pertandingan hidupnya, ada yang pulih, ada yang tidak. Paulus tidak pulih, ya. Bahkan kalau saudara lihat, Yesus juga kelihatannya tidak pulih. Dia mati di kayu salib dan iblis berkata kelihatannya kalah. Tapi percayalah, ketika saudara tidak alami pemulihan di dunia, bukan berarti Tuhan jahat. Kita semua nanti pada akhirnya, ini jaminan Tuhan yang tidak akan pernah lepas dari orang yang pulih atau tidak pulih. Ini jaminan Tuhan
bahwa Dia akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus, dan kita akan berhadapan muka dengan muka bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Tujuan dari semua ini, ayat berikutnya sampai 16 ya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Berikutnya 16. Sebab itu kami tidak tawar. Ini sudah selesai ya. Saudara tahu hari ini ketika saudara diizinkan proses dalam hidup saudara dan saya, tujuannya cuma 3 hal. Yang pertama tadi, supaya kehidupan Kristus itu nyata di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua itu supaya ayat 14 ya, supaya makin banyak orang yang percaya. Yang ketiga, supaya makin banyak kemuliaan Tuhan terjadi. Jadi hari ini kalau saudara lihat hidup saudara dan saya, tidak usah banyak menuntut Tuhan. Tadi pagi ada seorang ibu WhatsApp saya. Dia bilang gini, Bu Eli, waktu itu dia mengalami pergumulan dengan suaminya, dan saya sudah kasih dia kekuatan, suaminya lagi kena perempuan. Akhirnya singkat cerita, suaminya tiba-tiba yang sudah tidak pulang, beberapa saat pulang, ya, pulang, bahkan surat gugatan cerai itu tiba-tiba suaminya bilang, ya sudahlah saya batalin, saya pulang. Akhirnya setelah di rumah, tiba-tiba tadi bilang gini sama saya, Bu Eli, saya belum bisa bangkit walaupun suami saya sudah di samping saya. Loh kenapa? Karena saya melihat masih yang namanya perempuan itu masih telepon suami saya, masih kirim-kirim foto, masih bicara mesra. Nah ini loh kesalahannya seseorang. Kalau sudah dipulihkan, fokusnya itu cuma sama Tuhan. Kita tidak bisa atur skenario Tuhan. Kalau sudah balik ya, jangan izinkan wanita itu telepon-telepon ya, Tuhan jangan ya. Jangan kirim-kirim foto ya. Jangan lagi suami saya supaya blok WA-nya wanita ini. Kita ini kok enak. Kalau hidupmu seperti itu bisa diatur jalan ceritanya, saya cepat pulih saudara. Dan sampai hari ini saya bisa aja komplain sama Tuhan. Sudah di PHP 1 kali ya, sudah tersanjung 1, di PHP lagi tersanjung 2, terakhir loh Tuhan. Sudah loh Tuhan, cukup loh Tuhan. Ketiga sudah tidak ada lagi loh Tuhan. Kalau saya bisa ngatur Tuhan hari ini, enak ya saudara. Tapi masalahnya saudara perlu tahu, iblis itu tidak akan pernah berhenti. Dia tetap giat, dia mundur sesaat dilihat, oh sudah pulih ya, happy, udah mau kesaksian. Dia lihat, dia cuma mundur sesaat, tapi dia akan cari waktu yang tepat. Begitu mulai dicobai lagi, dia ngomong sama saya gini, saya tidak bisa bangkit. Justru ada suami saya tetap tidak bisa berdoa. Saya bilang, kalau kamu terus hidup seperti ini, kamu tidak akan pernah lihat pemulihannya Tuhan. Cuman Tuhan pesan buat hidupmu, saya tadi bilang, kamu jangan banyak menuntut Tuhan. Karena senyatanya Tuhan itu tahu jalan hidupmu. Dia tahu kapan, saat, waktu, cara yang terbaik untuk engkau dipulihkan bersama suami. Kita tidak bisa loh hari-hari ini menuntut Tuhan. Kita tidak bisa hari-hari ini banyak ngatur Tuhan. Buat hidup saya hari ini, saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu bahwa hidup saya suka-sukamu Tuhan. Kalaupun hari ini aku sudah setia, tapi sampai hari ini Tuhan belum menunjukkan pemulihannya, itu berarti Tuhan lagi mempercayai saya proyek surga yang jauh lebih besar, tender yang lebih banyak, perkara-perkara besar yang lebih banyak yang akan saya nikmati kekal amin. Saudara percaya hari ini Tuhan sudah pulihkan segala sesuatu, tapi jangan sampai kita berani ngatur Tuhan.
Saudara jangan hari ini milih menyerah di dalam tekanan. Orang yang bertahan di dalam tekanan, saya kasih gambarannya ketika Tuhan kasih gambaran buat hidup saya. Orang yang bertahan di dalam tekanan, begitu dia tetap melanjutkan perjalanan hidupnya. Saudara tahu bisa gambarannya, saudara sedang berjalan maju itu sampai kasih benih. Tangkap ya saudara. Tapi kalau saudara hari ini tertekan di dalam tekanan, saudara kelihatannya maju, saudara kelihatannya nggak cerai, ya, kelihatannya ngalami masa sukar, ya sudahlah Tuhan, tapi saudara tidak pernah ambil satu keputusan bahwa saudara harus berespon benar. Saudara hanya bertahan itu sekedar. Saudara tidak punya pengharapan penuh, saudara cuma berjalan, tapi saudara tidak ngatur dunia apa. Saudara tahu tiap jejak langkah saudara ketika saudara berjalan maju, respon itu benar, pengharapanmu kuat, imanmu tidak goyah, saudara sedang membawa benih. Dan saudara tahu seberapa panjang saudara dalam perjalanan hidup saudara. Ketika di titik di mana Tuhan pulihkan, itu benih yang dari ujung saudara lewati, semuanya berbuah. Tapi kalau saudara tidak bawa benih, semuanya tidak ada buah. Semua taburan saudara tidak akan saudara tuai pada waktu tiba pemulihan Tuhan. Tapi ketika saudara berjalan maju, bercucuran air mata, punya kekuatan, punya pengharapan, saudara tidak putus asa, saudara tetap bertahan, bersyukur dalam tekanan, bukan tertekan di dalam tekanan. Jangan jadi anak Tuhan tertekan di dalam tekanan. Orang yang tertekan dalam tekanan itu akan jadi bulanan iblis. Gampang saudara dihancurkan. Orang sudah tertekan itu kekuatannya 50% percaya, 50% tidak, saudara. Beda loh. Kalau orang bertahan di dalam tekanan dengan sukacita, punya semangat, dia punya kekuatan lebih dari 50% daripada lihat kenyataan. Tapi kalau orang bertahan dengan tertekan dalam tekanan, kelihatannya saudara, tetap ke gereja, tetap cari Tuhan. Tapi saudara dalam hidup saudara tahu kekuatan saudara sudah di ambang batas. Cuma 50% percaya mengharapkan berita baik. Saya cuma harapkan bukti baik aja Bu Elu. Bukti baik. Begitu bukti baik terjadi 50 jadi 60. Tapi begitu bukti buruk lagi 60 jadi 50. Kalau iblis sudah baca strategi seperti ini, dihadapkan keadaan buruk-buruk 50, 40, 30, 20, 10, habis saudara. Langkah kaki saudara akan dengan mudah dibawa iblis pada titik dicuri, dibunuh, dibinasakan. Makanya hari ini kalau bertahan, jangan sampai hidup dalam tekanan. Tadi firman itu bilang apa? Kebenaran Kristus itu sudah ada di dalam hati kita. Orang kalau punya Kristus dalam hatinya, dia takut nggak menghadapi segala sesuatu? Takut nggak? Walaupun sebesar raksasa, Daud itu kecil saudara. Dia tidak takut menghadapi Goliat karena dia tahu siapa yang menyertainya. Amin. Saudara dan saya yang menyertai saudara dan saya jauh lebih banyak. Ketika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu, itu sudah jadi pegangan hidup saudara dan saya. Artinya maju aja. Tidak usah pusing dengan waktu dan cara Tuhan gimana ya. Tuhan pulihkan hidup rumah tangga saya, keuangan saya, semuanya sudah mulai dijual satu persatu. Tidak usah bingung. Yang pasti itu tadi Paulus bilang, tertindas, dianiaya, tidak pernah dihempaskan, ditinggalkan, bahkan dibiarkan binasa. Tidak pernah saudara. Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah di dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita karena terlalu lebay sampai tidak menyadari kekuatan itu. Saudara berusaha cari kekuatan dunia. Saudara berusaha untuk mengandalkan kekuatan. Banyak orang hari-hari ini yang konseling sama saya juga utang bank kreditan. Karena tidak punya uang, gesek terus. Saudara pikir kekuatan kreditan sampai seberapa lama bisa menopang hidup saudara? Saudara tahu bunganya aja ngeri kalau saya dengar orang konseling sama saya utang kreditan. Nah main-main loh saudara. Belum lagi utang sama rentenir 10%. Hidup aja sudah 50%, mau nafas saja susah bayar 10%. Saudara usaha apa bisa 10%? Saudara tahu bahwa hidup saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya.
berusaha memelihara hidup saudara sendiri dengan kekuatan saudara. Saudara lupa yang memelihara hidup saudara dan saya sebagai biji mata hidup yang berharga itu adalah Tuhan yang punya sumber kekayaan dan kemuliaan, sumber segala-galanya yang tidak terbatas. Amin. Kalau saudara hari ini tetap bertahan di dalam tekanan, mulai hidup pulang dari tempat ini bertobat. Saudara tidak perlu bertahan hari ini dalam tekanan, punya semangat 45. Maju aja sudah, tidak ngerti Tuhan sudah jalan sakit kayak apapun. Pokoknya orang yang percaya itu tidak banyak melihat, tidak banyak mikir. Ya, saya sering ngomong makin mikir jalannya Tuhan makin stres. Tuhan tuh sudah berulang kali ngomong dari tingginya langit sampai bumi, demikiannya tingginya jalanku dari jalan. Saudara nggak perlu mikir kok jalan Tuhan kok kayak gini ya, katanya indah. Mana indahnya? Nggak indah. Setiap hari harus berlinang air mata, rasa sakit, dihina. Mana yang nampak indah? Nggak ada loh saudara. Tapi percayalah hari ini saudara tidak perlu banyak mikir jalannya Tuhan. Tuhan cuma mau saudara dan saya hari ini jalani saja. Amin. Kita buka bagaimana 3 hal yang akan saya bagikan agak cepat ya. Orang yang bertahan hari ini tidak pernah ada kata rugi. Saudara hari ini bertahan punya semangat 45. Saya akan tunjukkan di ayatnya, dibuka 2 di Lukas 21 ayat 18 sampai 19 ya. Yang gambarnya itu 3 tadi ya. Buka 2 aja di Lukas 21. Orang yang bertahan hari ini, saudara kan lihat ini ayat bukan saya yang bicara. Makanya jangan pernah tertekan hari ini walaupun tekanan itu begitu besar. Bertahan aja dengan kekuatan Tuhan. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang ya. Rambut ini sering tidak jadi perhatian kita ya saudara, dianggap hal yang biasa. Kita tidak pernah peduli, tapi Tuhan peduli. Berarti hidup kita itu sampai hal yang sekecil-kecilnya Tuhan itu perhitungkan ya. Tetapi, berikutnya 19. Oh ya, tetapi tidak sehelai pun, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh. Artinya orang yang hari ini bertahan tidak akan pernah hidup sia-sia. Tapi justru Tuhan berkata, engkau akan memperoleh apa yang hari ini saudara belum lihat. Percayalah, apa yang bilang Tuhan pasti gantikan di depan itu sesuai dengan ceritanya. Bahkan kalau ada orang yang merasa kehilangan hari ini, saya kasih penghiburan. Saya cuma bilang gini, kehilanganmu, nilai nominalmu itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Rambut tahu jatuh, nilai nominalmu 2M diambil orang, tahu enggak? Tahu. 1 juta aja dicuri orang. Tuhan tahu kalau ketika saudara dicuri pembantu, uangnya enggak usah marah-marah ya, tetap dinasehati kalau enggak dibalikin. Ada orang Kristen kalau lihat seperti itu mulutnya keluar kutuk, mati kamu. Bahkan saya pernah ketemu loh saudara, saya sampai gini, Tuhan ini orang aktif di gereja, ketika dia dapati pembantunya curi, wih dihakimi luar biasa saudara, dikata-katain, dikutuk-kutuki, bahkan dibilang kamu akan mati, kakimu lihat ya, kalau kamu tidak ngaku pulang dari tempat ini kamu akan mati ditabrak mobil. Tuhan, kalau dia mati sungguhan saudara, gara-gara mulut saudara, saudara kayak pembunuh saudara. 1 juta. Orang kaya saudara. 1 juta dicuri pembantu, kalau tidak dikembalikan mulut kita tetap keluar berkat saudara. Tidak usah nutupi, keluarkan udah. Bila perlu keluarkan, tetap kasih ongkos karena saudara mau membalas kejahatannya dengan kebaikan. Itu loh anak-anak Tuhan. Amin. 1 juta di dalam kedaulatan Tuhan sudah dicatat. Ketika responmu benar, 1
1 juta itu bisa balik jadi 10 juta, bisa balik 20 juta. Itu kemurahan Tuhan. Amin. Amin saudara. Apa yang hidupmu hari-hari ini saudara mungkin tidak tahu. Tuhan, apa yang aku alami ketika saya hari ini juga bertahan. Hari ini saya bertahan saudara. Mungkin hari ini suami saya sudah kelihatannya cintanya sama saya tawar, kayak air ya. Kalau orang sudah punya satu wanita lain kan cintanya berbagi. Otomatis Tuhan tahu enggak, selama berapa tahun saya kehilangan kasih suami saya. Selama berapa tahun misalnya, kenapa saya tidak pernah ngiri sama orang wanita yang berusaha merusak rumah tangga saya, walaupun saya tahu dia diberikan sesuatu yang mahal. Karena Tuhan sudah kasih pesan buat hidup saya, Eli, aku tahu detail jumlah hakmu. Itu seharusnya kan jadi hak saya ya. Kalau suami-suami beliin wewe gombel, gak usah ngiri saudara, gak usah sampai dipikiri hitung nilainya, terus dicari di internet berapa ya harganya ini, harganya berapa ya suami saya. Gak usah kepo ya, gak usah saudara. Percayalah Tuhan itu kasih saya jelas, makanya saya itu rela saudara. Justru pikiran saya beda dengan pikiran orang-orang. Ketika saya melihat wanita itu bisa posting, dan teman saya yang kepo mulai bilang itu harganya tapi pikiran saya cuma bilang sama Tuhan, janjimu Tuhan itu seharusnya menjadi hak saya, tapi dicuri orang. Tuhan tahu detail berapa nilai hak saya yang dicuri orang. Hari ini aku serahkan dalam tanganmu, aku berkati wanita itu yang hilang atas hak saya. Hari ini Tuhan kembalikan lipat saudara. Saya itu kalau tangan buat kemuliaan Tuhan. Saya hari ini Tuhan berkati dengan passive income. Rasanya sudah tidak mungkin saya bisa hari ini menikmati berkat yang tidak pernah saya pikirkan. Kalau saya memikirkan berkat Tuhan itu, saya merasa Tuhan, kamu itu terlalu luar biasa. Makanya kenapa kalau ada orang kepo mau ngomongin nilai, mau bikin mental saya hancur, saya justru bilang ini, tidak apa-apa, habis gini aku lihat berkat lipat yang melimpah-limpah. Justru orang yang mencuri hak saya akan menghadapkan dengan kekuatan Tuhan. Orang yang rela dengan apa yang Tuhan keputusan Tuhan makin tidak rela. Kalau semakin saudara tidak rela, Tuhan makin rela. Ya sudah, tidak rela kan, jalani sendiri, tidak rela. Akibatnya kalau kita tidak rela, kalau saya lihat seperti itu, kanker tidak saya? Tiap kali lihat posting, dikirim orang kepo, posting, dikirim orang kepo, tiap hari dikirim jumlahnya dicatat dari aset rekening transfer total tiap hari. Kok saya dapatnya dikit ya Tuhan? Tidak adil Tuhan. Itu bukan apa-apanya, istrinya dapatnya pelit. Wah. Kalau cuma merenungi nominal tiap hari yang saya renungi, tiap hari nominalnya, tiap hari yang tidak adilnya, tiap hari hak saya dicuri. Dan jadi hamba Tuhan saya hari ini. Jadi pasiennya rumah sakit jiwa saudara. Atau saya keluar masuk karena apa? Hipertensi. Tiap kali dikirim bukti nilai nominalnya saya bisa jantung. Lama-lama saya kena serangan jantung, wafat saudara. Tapi saudara lihat, bukti Tuhan ada di dalam hidup saya. Lihat nominal besar pun hari ini tidak jantungan saudara. Saya justru bisa bersorak-sorai karena saya tahu Tuhan itu berdaulat penuh. Kalau rambut aja dia bisa hitung, kita nggak bisa hitung. Saudara pikir uang 1.100.000 Tuhan tidak tahu? Tahu saudara. Makanya kalau hari ini uangmu habis dibawa orang lari, tidak usah keluar untuk ya saudara. Berkati, makin rela suatu kali Tuhan kembalikan lipat. Amin. Lipat saudara. Makanya hari ini sudah saudara tidak usah mikir apa yang sudah hilang di masa lalu. Saya sudah ngomong sama orang-orang, jangan sering melihat masa lalu, karena di masa lalu tidak ada Tuhan, selalu adanya iblis. Kalau berjalan sama Tuhan itu selalu di masa yang akan datang, janji Tuhan itu di depan.
Masa depan yang penuh harapan itu di depan. Indah pada waktunya itu di depan. Lebih dari pemenang itu di depan. Makanya ketika saudara bertahan hari ini bukan perkara sia-sia, tapi akan memperoleh hidupmu bersama Tuhan. Kalau iblis mulai hari ini tembaki masa lalu, buang. Itu iblis. Di masa lalu tidak pernah ada Tuhan. Iblis boleh hancurkan hidupmu di masa lalu. Iblis boleh hancurkan hidup rumah tangga saya di masa lalu. Tapi di masa depan tetap Tuhan yang berdaulat atas rumah tangga saya. Pemulihan, memperoleh janji Tuhan, itu pasti digenapi. Amin. Yang kedua, bertahan. Matius 24 ayat 13. Yuk kita buka sama-sama. Orang yang bertahan hari-hari ini jangan pernah takut. Kita maju aja ya. Nanti yang suka datang ke sini tadi belum bertahannya masih setengah-setengah, mulai punya semangat 45. Ya, maju tak gentar hadapi iblis, jangan takut. Di dalam hidup saudara dan saya sadari ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Ayat 13 berikutnya. Matius 24 saya tulis ya. Matius 24 ayat 13, bukan Matius 4 berarti. 24. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan. Jadi hari ini kalau saudara bertahan bukan untuk kalah, tapi saudara bertahan itu untuk selamat. Artinya kehidupan ini sesulit apapun, segelap apapun keadaan hidup saudara dan saya, ketika saudara tetap berkata, Tuhan, aku tetap bertahan di dalam tekanan dengan sukacita dan semangat, saudara percaya pasti pulih, pasti selamat. Tak akan pernah ada perkara yang namanya kehancuran, kehilangan, tak akan pernah. Kalau Tuhan sudah berkata selamat, itu berarti engkau dan seisi rumahmu pasti selamat. Keuanganmu pasti selamat. Rumah tanggamu pasti selamat. Anak-anak suamimu pasti selamat. Kesehatanmu pasti selamat semuanya. Amin. Itu loh janji Tuhan. Saudara takut apa sih bertahan hari ini? Banyak anak Tuhan sudah tertekan hari ini, ngalami tekanan, depresi, terus yang diamati keadaan. Jangan lihat keadaan, saudara. Lihat janji Tuhan, lihat kekuatan. Kalau saya bisa bicara, masalah itu adalah anugerah. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan satu masalah buat hidup saudara dan saya itu tanpa tujuan, enggak, saudara. Selalu ketika masalah diizinkan, Dia itu sudah tulis skenario-nya. Ada rencana A, rencana B, rencana C, yang indah-indah. Proses itu masalah diizinkan supaya Tuhan bilang gini, aku itu mau bersihkan ini loh, yang bercelamu, yang aku mau buang, kamu suka ini, perbuatanmu, supaya hidupmu ini jadi terang. Hidupmu memiliki karakter Kristus, itu aja tujuannya. Amin. Amin. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 12. Ya. Jadi kalau hari ini saudara mengalami kesulitan bertahan, pada akhirnya keselamatan total itu pasti akan dijamin. Tanpa saudara pusing mikirkan gimana ya Tuhan, kalau suamiku makin meninggalkan aku gimana ya? Saya dulu punya ketakutan saudara, karena bukti yang saya lihat, saya sering kali ngomong ceritakan. Dulu pada waktu awal-awal suami saya selingkuh, itu masih ditutup-tutupin. Ya, hati saya masih bisa punya kekuatan ya saudara ya. Artinya ketika suami saya tidak terang-terangan sama saya, tiap hari pulang, tiap hari baik, kekuatan saya 80% karena kenyataannya cuma 20% yang bisa dipercayai. Tapi setelah saya melihat bukti foto pre-wedding, ya, saya sudah berdoa pada waktu itu, saya sudah melayani Tuhan. Dan saya bilang gini, waktu saya lihat foto pre-wedding, saya mulai tertekan saudara. Kenapa? Karena bilang gini, Tuhan, sudah bisu tuli loh Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah taat, sudah mengampuni. Nah kok tambah lihat foto pre-wedding Tuhan. Akibatnya kekuatan saya mulai dari 80 jadi 60. Karena saya lihat kenyataannya mulai makin tambah buruk, bukan 20% lagi. Sudah mulai ada foto pre-wedding.
Setelah saya berdoa, saya tetap melayani Tuhan, saya bertahan. Saya beriman. Di situ ketika saya semakin melihat kenyataan, dulu suami saya tidak terang-terangan. Pada waktu saya tahu wanita ini hamil, suami saya mulai buka-bukaan. Stresnya nambah nggak saudara? Kalau saya bertahan hanya karena dalam tekanan saya lihat kenyataan, saya makin habis. Kekuatan saya tadi yang tinggal 60 jadinya cuma 40. Kenyataannya mulai berubah jadi 60. Tapi untung di tengah kekuatan 40, saya benar-benar melekat sama Tuhan. Saya benar-benar mulai angkat tangan sama Tuhan. Saya mulai berkata, Tuhan, saya tidak mau jalanin tekanan dengan tertekan, tapi saya mau bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Saya mulai angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan di situ saya mulai bangkit, saya punya kekuatan yang luar biasa. Dan sampai hari ini, hidup saya bukan arahnya turun, Tuhan bawa naik terbang tinggi seperti Raja Wahyu. Amin. Amin saudara. Itu loh yang membuktikan. Saudara jangan pikir proses hidupmu itu dinilai dari hasil akhir. Tuhan tidak pernah menilai hidupmu dari hasil akhir. Yang Tuhan nilai dari setiap saudara dan saya adalah bagaimana bertahan dalam proses. Itu yang jadi penilaian Tuhan. Ketika bertahan dalam proses, hidupmu, responmu, semangatmu dilihat, kesetiaanmu dilihat. Kalau itu sudah mau berhasil melewati, tenang aja. Lagi ngumpulin harta karun sebanyak-banyaknya saudara. Janjinya memperoleh hidup selamat. Dan ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan yang dijanjikannya Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Hari ini ayo kita mau dapat mahkota dunia, dibawa pulang gak sih ke surga? Penghargaan dunia, walaupun kamu dibilang saudara dibilang hebat, kaya ya, rumahnya 10, pabriknya 15, mobilnya ada 20. Di surga laku enggak itu? Dibawa pulang enggak? Tapi percayalah, hari ini Tuhan ngomong, orang yang bertahan dalam pencobaan, kalau didapati hari ini saudara sudah tahan uji, ini loh janji Tuhan, mahkota kehidupan. Jangan sampai kita pulang ke rumah Bapak hanya sekedar menyelesaikan, akibatnya tidak ada mahkota, kepalanya gundul saudara. Orang yang punya mahkota kehidupan itu akan duduk memerintah bersama Yesus. Dia akan duduk sehidangan bersama Tuhan. Bahkan kemarin saya dengar Ibu Debbie berkata yang ternyata ada orang yang meninggal, ditanya sempat 48 menit meninggal, ditanya sama waktu itu, ini orang seberang, waktu itu apa yang kamu lihat selama 48 menit? Ternyata yang dilihat selama 48 menit, dia bisa lihat tubuhnya, oh kecelakaan, dia bisa lihat. Pada waktu itu dibawa orang jubah putih ke langit tingkat pertama. Di langit tingkat pertama katanya dia lihat saudara-saudaranya, ya. Ternyata ada langit tingkat 7. Di situ dia melihat Nabi Isa Al-Masih yang memerintah di level ke-7. Saudara bisa bayangin kalau hari ini hidupmu bercucuran air mata bertahan, pakai mahkota kehidupan. Wah, saudara punya hak istimewanya luar biasa, saudara. Itu dibawa sampai kekekalan. Hari ini pilih hidup saudara dan saya bertahan, saudara. Jangan bertahan dengan sekedar bertahan tanpa membawa dampak. Pastikan kalau saudara punya komitmen sama Tuhan, hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang cerita hidup saudara dan saya. Kalau hidup ini tentang cerita saya tidak mau saudara jalanin. Saya pikir Tuhan, kalau tentang cerita hidup saya kok cek sakno atau saya Tuhan. Tapi ketika saya tahu hidup ini tentang Tuhan, menyelesaikan kehendak Bapa. Orang yang menyelesaikan kehendak Bapa, saya belajar keteladanan Yesus. Merendahkan diri dan taat
Tidak ada kata berakhir. Kalau saudara ingin menyelesaikan kehendak Bapa, proses sampai mati sekalipun, saudara akan berkata sama Tuhan, aku tetap taat Tuhan. Aku tetap akan menyelesaikan pertandingan hidupku, bahkan aku tetap akan rela. Amin. Orang yang merendahkan diri itu selalu punya kata rela. Kalau saudara berkata bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada Tuhan, percayalah, saudara pada titik tertentu saudara akan hancur. Justru orang yang makin rela, itu orang yang akan dipromosikan, dilipat gandakan sama Tuhan. Amin. Saudara mau pulang dari tempat ini praktek 3 hal itu, bertahan, tidak ada ruginya. Ya. Hari ini saudara mungkin dipaksa Tuhan untuk melewati tantangan yang begitu berat. Tujuannya tadi cuma 3, supaya makin banyak orang percaya, makin banyak kehidupan Kristus yang saudara lihatkan, makin melihat kemuliaan Tuhan yang semakin luar biasa. Itu jadi tanggung jawab saudara dan saya. Saya waktu mengalami proses, Tuhan cuma bilang gini buat saya, Eli, aku butuh alat peraga di dunia. Aku butuh alat peraga untuk menunjukkan betapa hebatnya kuasa-Ku di dalam hidupmu. Supaya orang melihat proses hidupmu dan itu memuliakan. Orang hari ini sampai bilang buat hidup saya, kalau bukan Tuhan gak jadi orang hari ini. Kalau bukan Tuhan mungkin saya sudah jadi rempeyek saudara. Hancur saudara, berlebur-lebur saudara. Mungkin hari ini anak-anak saya hancur, suami saya hancur. Saudara lihat, saya bertahan walaupun saya masih dalam proses. Suami saya bukan orang yang hancur, saudara, secara rohani, saudara. Mungkin orang lihat luar masih bermasalah, tapi secara rohani tidak main-main, saudara. Saya lihat rohaninya hari ini, fondasinya Tuhan sedang bentuk. Amin. Anak-anak saya, tidak ada yang arahnya tidak selamat, saudara. Semuanya Tuhan selamatkan. Secara kekuatan saya melihat masa depan hancur, saudara. Tidak ada yang selamat. Tapi ketika saya bertahan dengan kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah, selamat seisi rumah saya. Mungkin pada waktu saya menyerah di tahun keberapa, ketika suami saya punya anak 2, saya ingin menyerah. Justru itu awal kehancuran. Kalau saya mempertahankan harga diri, pada waktu itu saya bilang, Tuhan, harga diri Tuhan. Anak 2 Tuhan, menyepelekan saya sudah tidak dianggap istri lagi. Mungkin kalau hari itu saya bertahan dengan harga diri, saya tidak lihat hari ini ketika anak saya tidak jadi orang, tidak ada yang sekolah Alkitab, tidak ada sekolah yang pintar-pintar. Saya tidak tahu suami saya mungkin hidupnya bagaimana, tidak kenal keselamatan. Hidup saya sendiri mungkin hari ini bisa jadi pelakon. Tapi Tuhan yang hebat ketika saya bertahan dengan kekuatan Tuhan. Orang tanya, Bu Eli, kalau bertahan dengan kekuatan Tuhan tuh pusing enggak itu? Lah buktinya tanya, pengerja di sini, saya bisa tidur nyenyak, makan saya banyak, luar biasa. Hati saya gembira, saya tidur bawa bantal sedikit, di pesawat sebentar perjalanan. Itu artinya apa? Saya sudah sehat, saudara. Yang sakit biarin sakit, yang kita tetap sehat karena kita punya kekuatan yang melimpah-limpah. Orang yang punya kekuatan yang melimpah-limpah itu hidupnya pasti sehat, saudara. Kalau hari ini saudara bisa tertekan, itu dalam tanda kutip hidup rohani saudara sakit. Amin. Buktikan di depan kita pulang, kita akan menghadapi tantangan yang tidak makin tambah berat, tambah ringan. Tapi buktikan bahwa dalam hidup saudara ada kekuatan ilahi yang dahsyat. Saudara tidak akan takut walaupun di depan ada banyak hal yang berusaha menjatuhkan hidup saudara. Banyak fitnah, banyak omongan. Saya dulu mau merangkak seperti hari ini. Saya ngomong kemarin sama Mary, dikira hidup saya sampai hari ini tidak banyak omongan penghakiman. Wah, saya kemarin ngomong juga sama Aini, hari ini PD Victory orang bisa ngomong, PD ini banyak memberkati banyak wanita, PD ini banyak memberikan kekuatan banyak wanita. Tapi coba tanya Aileen, sementara pada awal kita berdiri, penghakiman itu banyak, saudara.
Pada waktu saya awal mendirikan PD penghakiman banyak, PD yang bermasalah, PD yang isinya orang stres. Katanya kalau ke PD nanti bisa tambah stres. Waduh. Tapi hari ini bersyukur saudara, saya bukan sombong. Tapi lewat pada PD Victory, banyak orang stres mau bunuh diri. Mengalami kemuliaan Tuhan. Satu jiwa pulih, satu jiwa selamat, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Bahkan ada beberapa orang kalau mau ke PD Victory dihalangi. Jangan ke PD Victory, tambah stres kan. Itu sempat membuat pekerja bingung. Gimana ini ya? Saya bilang gini loh, gak usah takut. Jiwa promosi itu miliknya Tuhan. Buah itu tidak akan lari dari pohonnya. Kalau kita benar percayalah, hari-hari ini yang mempromosikan kita bukan manusia. Manusia mau nutup jalannya sekalipun, Tuhan yang akan promosikan. Amin. Amin. 3 hal ya, sudah selesai saya. Nanti kita buka puasa sama-sama. Saya sudah lapar. Dari tadi saya pagi-pagi saya bilang dulu sudah lapar Tuhan, tapi masih belum jamnya. Percaya dan kekuatan. Tadi kepala saya sudah dapat pening setengah. Waktu saya nyembah Tuhan, saya minta Tuhan, saya ingin berikan yang terbaik. Saya minta dalam nama Yesus hidup dirimu sembuh. Sembuh loh saudara, hilang loh saudara. Amin. Kita masih berdiri ya. Bilang sama kanan kiri, bertahan dengan semangat. Jangan bertahan lewat tekanan ya. Nanti bisa depresi ya. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Nyanyikan lagu ini. Ini lagu yang memberkati saya pada waktu setiap kali penyembahan saya panggil nama ini. Karena saya tahu bahwa nama ini mempunyai kekuatan yang dahsyat. Tidak ada yang lebih berarti dalam hidup saudara dan saya selain Yesus. Yesus, panggil dia, dia Bapa yang baik, dia tahu segala batas kekuatan saudara dan saya. Bagiku Dia melihat setiap jeripaya saudara. Mungkin saudara sebagai seorang yang berkata, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku ini sudah baca Alkitab loh Tuhan. Aku sudah berpuluhan.
Aku sudah ngampuni suamiku, aku sudah berbuat baik, aku sudah menabur, aku sudah ini dan itu. Tapi kenapa Tuhan, kalau sampai hari ini kau belum membentukkan pembelaanmu atas hidupku? Kau belum membela hidupku, kau belum memberikan titik jalan keluar atas masalahku. Justru yang aku dapati masalahku itu tambah berat, Tuhan. Melalui firman ini Tuhan berkata, anakku, jangan bertahan di dalam tekanan. Keputusanmu itu tetap yang terbaik atas hidupmu. Kalaupun aku terlihat berlambat-lambat, bukan karena aku mau menghancurkan hidupmu, justru aku ingin membawa engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Aku sedang memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Karena aku tidak pernah melihat hasil akhir seseorang, tapi yang aku sedang nilai hari-hari ini adalah bagaimana engkau bertahan di dalam proses. Terima kasih Tuhan, engkau melihat setiap pergumulan anak-anakmu di tempat ini. Ada kekuatan ilahi yang mengalir berlimpah-limpah kau berikan dalam hidup mereka. Mereka menyadari siang ini melalui firman, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Di tengah goncangan itu akan membuat mereka tidak takut untuk melangkah maju. Mereka akan menerobos badai bersama engkau. Sampai mereka bertemu dan melihat waktu Tuhan, di mana Tuhan sudah berdiri di depan menyiapkan yang namanya hidup yang akan kau peroleh. Apa yang hilang aku sudah sediakan berlimpah-limpah. Hakku yang dicuri orang aku kembalikan. Pemulihan itu aku sudah sediakan menjadi anggur yang manis. Engkau akan selamat. Bahkan aku sudah sediakan mahkota kehidupan. Dunia tidak bisa menyediakan mahkota, tapi aku sudah menyediakan mahkota kehidupan di balik mahkota dunia yang kau pakai hari ini. Itu janjiku. Terima kasih Tuhan. Yang siang ini Tuhan, kekuatan terus menyertai mereka di akhir zaman. Mereka akan tetap kuat menanggung segala perkara. Mereka akan mengalami perkara-perkaranya Tuhan yang dahsyat. Kejadian hidup yang dahsyat itu akan terlihat buat anak-anakmu yang bertahan hari ini. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan, mereka kalau sebentar mereka juga pulang dari tempat ini, mereka diubahkan. Mereka tidak akan terpuruk, mereka akan bangkit. Baik seluruh pengejar di tempat ini, Tuhan juga berkati jeripaya mereka. Seluruh pemain musik, pemimpin pujian, baik Bu Nita yang sudah menyediakan tempatnya untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur buat ibadah siang ini. Kemenangan itu sudah kami terima, kebebasan kami terima, pemulihan kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.